Yo, what's up? Kembali bersama gue, Tosan, tentunya di Tipsy Tosan. Program yang masih hangat dari Prestige Production yang nantinya ini jauh lebih penting ketimbang review-review yang ada. Karena kalau review itu kan sesuatu yang mungkin kalian, oh ya gue mau beli mobil, kalian nonton review. Tapi beli mobil tuh gak sesimpel itu, tetap butuh program ini. Karena in future mobil kalian tuh harus dirawat. Program ini akan terus menyajikan segala sesuatu atau guideline bagaimana kalian dapat merawat mobil kalian. Anyway, yang namanya merawat mobil gak akan bosan gue akan sampaikan supaya mobil kalian tetap terus maksimal. Kenapa mobil kalian harus maksimal? Ketimbang kalian buang-buang isi dompet kalian untuk sesuatu yang kalian juga pasti bete banget. Lebih baik kalian keluarkan dikit demi sedikit untuk merawat mobil itu. Merawat mobil tuh gampang banget. Kayak case yang hari ini akan kita bawakan. Hari ini simple banget, kita comeback to basic lagi. Kita akan cuci sebuah mobil. Bagaimana sih sebenarnya nyuci sebuah mobil? Ya kita ibaratnya mandiin badan kita aja deh, nggak usah kayak ribet-ribet. Secara simple aja di rumah, gimana sih kita mandiin mobil? Karena dengan mandi ibaratnya badan kita yang kalau misalnya kita habis kehujanan atau apa, terus nggak langsung mandi dan apa-apa, pasti nanti kan langsung kayak demam, pilek, segala macam. Itu pasti banget dan sama mobil. Kalau mobil misalnya kayak udah seminggu, apalagi seminggu 2 minggu kalian nggak beresin gitu, nggak dicuci, yang namanya kerak kan pasti kalian udah, yang mobil kalian putih terus nanti tiba-tiba jadi agak mencoklat, menguning, mobil merah dan lain-lain juga pasti akan seperti itu. Endingnya adalah mobil itu akan berjamur, berkerak, yang ketika kalian nanti akan cuci, kalau misalnya cara cucinya juga nggak bener, itu akan membuat kayak spider web. Yang mobilnya mulus terus salah cuci pasti tahu banget apa yang namanya spider web. Misalnya salah cuci atau salah poles, begitu kita lihat dari dekat mobil sih mulus, ntar kayak ada jaring-jaring laba-laba itu pasti disebabkan oleh kotoran-kotoran yang tadinya berkerak, lalu kalian salah merawatnya. So, bagaimana caranya kita cuci mobil yang benar? Terus mobil apa sih yang mau kita cuci hari ini? Nanti kita lihat aja. Tapi jangan lupa selalu stay tune supaya kalian dapat selalu menjaga mobil kalian untuk tetap maksimal di program ini. Jadi jangan lupa kalian untuk like, terus komen dan share juga. Endingnya tetap subscribe Prestige Production. So right now langsung aja kita cek mobil apa yang mau kita cuci ya. Let's go. Oke, so today kita akan cuci mobil yang kebetulan mobilnya adalah mobil listrik bernama Renault Twizy, dan ini yang merupakan mobilnya Bro Aska. Ini adalah mobilnya Aska yang nggak pernah dia pakai. Sebelum kita mulai cucinya, gue mau ngingetin dulu, jangan lupa cuci mobil harus dalam kondisi cuaca yang sejuk. Jangan kepanasan, khawatir nanti sabunnya belum kalian bilas, dia udah mengering duluan, akhirnya jadi apa? Jadi jamur. Tentunya alat-alat yang sebenarnya harus kalian gunakan sebaiknya itu adalah microfiber. Untuk sabunnya juga microfiber, lalu untuk pengeringannya juga sebenarnya harus microfiber. Kenapa? Karena microfiber akan menyerap kerak-kerak atau debu-debu yang nantinya cenderung akan menyebabkan lecet pada bodi ketika kalian mengelap. Tapi kalau misalnya kalian itu nggak ada, kalian boleh gunakan kanebo aja seperti yang umumnya pasti kalian punya di rumah. Usahakan semua kerak dan debu-debunya sudah luntur ke bawah, lewat bersama sabun, baru kalian gosok dengan kanebo. Oke, lanjut aja, kita langsung cuci mobilnya. Sebelum gue cuci mobilnya, kita ganti jubah dulu. Nggak mungkin kita pakai jubah sakti dokter ini nanti lecet. Come on. Set. Oke, gue sudah menggunakan baju mandi yang umumnya pasti kalian gunakan dalam atau setelah mandi, tapi ini gue akan pakai untuk mencuci mobil. Let's go. Air. Oke,
seperti tadi gue bilang, gue akan tetap menyiapkan kanebo kecil aja. Karena pada endingnya nanti akan gue perlukan misalnya untuk interior atau samping-samping bodi yang kemasukan air. Gue akan menggunakan microfiber untuk pengeringannya. Begitu juga alat untuk sabunnya. Sekarang yang kita butuhkan adalah air. Air. Wah, keluar-keluar ya. Oke, akhirnya keluar juga. Hal pertama adalah kita isi dulu baknya dengan air. Ember yang akan kita campurkan dengan sabun. Sabun. Sebentar ya, karena kita juga harus pakai asisten. Ini kalorinya banyak banget loh. Jadi terbukti mencuci mobil itu mengurangi kalori kurang lebih 150 sampai 200 kalori. Mungkin kalau mobil ini hanya setengahnya, tapi selain kita menjaga mobil kita tetap terawat, bersih dari kotoran dan sebagainya, kita juga menyehatkan mobil kita. Sorry guys, ada motor. Oke, airnya udah penuh. Kita singkirkan dulu ya. Sekarang kita mau siram dulu mobilnya. Kita basahkan. Sorry. Mobilnya belum mati. Jangan lupa ini guys. Ini harus selalu kita matikan dulu. Gak boleh seperti ini ya. Kita cabut kontaknya. Kita tutup. Kita pastikan semua jendelanya tertutup rapat. Kita nggak mau kita nyuci nanti dalamnya banjir. Tolong kamera dipegang dulu kunci. Sip. Oke. Lanjut, air. Cuci mobil itu selalu biasakan dimulai dari atas. Sama kayak kita mandi, pasti kita mulainya dari rambut dulu ke kaki. Gak mungkin kita basahin kaki dulu baru ke atas, ya. Sama. Kita basahin aja secara merata. Usahakan semuanya basah supaya ketika kita nyabunin gak akan terjadi yang namanya goresan. Masih nyala sih. Kita ulang kembali dari pembasahan lagi ya. Kita ambil dulu selangnya. Habis itu kita nyalakan airnya. Lepas. Selalu kita mulai dari atas. Semuanya kita basahkan. Ya. Samping, belakang. Semuanya harus kena. Yang perlu diutamakan dalam menyiram, kita harus ekstra lebih biasanya pada bodi bawah mobil. Karena seperti kita ketahui, walaupun nggak hujan, genangan itu banyak di mana-mana. Setiap splash dari genangan tentunya akan menyebabkan kerak yang banyak pada bawah mobil. Kalau di sini sih nggak ada, tapi untuk mobil-mobil lainnya, tolong diperhatikan. Ya. Roda semua. Kalau misalnya semua sudah yakin basah, kita lanjut kepada pencampuran sabunnya. Oke. Ini sudah ada sabun galonan. Tadinya sebenarnya gue mau tunjukin kalau kita udah beli sabun dari mart-mart terdekat yang kalian bisa dapatkan. Tapi ini ada yang lebih praktis, sabun cuci mobil di showroom dan kita campurkan. Pencampurannya sebenarnya nggak perlu banyak-banyak, tapi untuk orang kayak gue suka kalau cuci mobil itu sabunnya harus banyak. Setelah itu, kita pakai microfiber ya. Lalu kita aduk-aduk sampai airnya berbusa. Ini sih terserah kalian aja gimana pokoknya. Yang penting airnya harus berbusa ya. Sip. Kita start lagi dari atasnya dulu. Kita start dari atas. Cuci mobil ini capek guys, tapi intinya kalian itu kan nggak perlu buru-buru. Pelan-pelan aja, take your time. Sampai kalian yakin semua bagian sudah terbalurkan oleh sabun. Jadi jangan sampai ada yang terlewat. Karena kalau misalnya terlewat, begitu kalian dalam pengiringan terus kalian baru menyadari, kalian harus mengurang lagi.
Oke, bagian atas selesai, lanjut ke samping. Tambahkan lagi sabunnya, kita siram lagi. Perhatikan semua sela-sela, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Santai aja. Terus sampai ke bawah. Samping kiri sudah selesai. Lanjut ke bagian depan. Oh ya udah. Jadi gua apa? Oke, durasi cuci mobil, habis itu pengeringan, habis itu ibaratnya detailing pribadi. Detailing pribadi itu buat gua kayak lihat-lihat titik air mana yang kurang kering dan sebagainya. Itu mungkin sekitar 30 menit sampai 60 menit. Jadi untuk video ini singkatnya aja ya, paling enggak kalian itu dapat insight bagaimana caranya menyuci mobil. Yang lebih penting daripada insight ini adalah kalian harus cuci mobilnya. Kalau mobilnya habis kehujanan, itu sebaiknya langsung dicuci supaya bersih lagi. Kalau misalnya kondisinya lagi kering, nggak ada hujan, nggak ada apa, paling nggak seminggu itu 1 sampai 2 kali. Kurang lebih seperti itu. Oke, next ya. Kalau misalnya semua bodi, kaca udah aman segala macam, terus kebetulan ini kan dia terbuka. Jadi kalian bisa lihat suspensi dan sebagaimananya. Nah ini better langsung kita bersihkan juga. Kalau misalnya mobil pada umumnya kan tertutup sama ban yang besar kan, jadi kita harus pergi ke car wash, mereka angkat dengan lift, baru mereka semprot. Kalau ini sebaiknya karena sudah terlihat hardware-nya, ya kita langsung bersihkan juga aja. Sebisa mungkin semua bagian kan udah tanggung nih, kita jalanin. Terakhir tentunya bannya. Ban itu paling terakhir kan udah paling kotor. Kalau bisa sih microfibernya emang sudah diganti, jangan disatukan dengan yang dipakai untuk bodi. Tapi karena ini mobilnya memang bersih, jadi itu nggak ada masalahnya. Oke, gua rasa semua bagian udah. Sekarang kalau misalnya udah beres, jangan tunggu kelamaan. Kita minta kedatangan air lagi untuk menjatuhkan semua sabunnya. Dimulai dari atas ya. Oh iya, gue lupa mengingatkan. Ketika kalian mau mencuci mobil, baiknya pakai pakaian yang kayak gue. Jangan pakai jeans yang banyak bentol-bentol kancingnya atau segala macam, karena ketika kalian menempel sama bodi mobil dapat menyebabkan lecet. Pastikan semua sabun yang menempel telah jatuh ya. Kalau misalnya belum, terus siram aja. Oke, step selanjutnya adalah step yang paling berat. Nyuci, nyiram tuh gampang, nyabunin juga gampang. Tapi step yang paling berat adalah ngeringin. Coba kalian lihat di car wash manapun, kalau lap 1 biji aja buat ngelap, habis itu diperes lagi tuh kanebo, berapa kali tuh peres? Udah pasti banyak banget. Ini adalah hari dimana gue menggunakan baju mandi ini yang dapat membantu gue dalam mencuci mobil. Betapa cintanya gue sama mobil, gue akan karyakan badan gue untuk mengeringkannya. Ya, jadi berhak namanya, pelukan beruang. Kita langsung peluk aja seperti ini. Senyum dulu, habis itu kita putar. Oke, enough. Gak usah seperti itu, tapi intinya kita harus keringkan mobil ini. Kita lanjut aja ke penggunaan microfiber yang sebagaimana mestinya. Tetap ya, kita mulai dari atas aja terus. Pelan-pelan ke bawah. Intinya adalah bagaimana layer pertama dari semua basahan itu mengering dulu.
nanti baru kita detailing mungkin menggunakan kanebo atau microfiber yang lebih kecil. Oke, tetap pastiin semua bagian mengering total, karena bagian yang tidak mengering pasti nantinya menjadi jamur. Kalau udah jadi jamur dan nggak ketolong, mau nggak mau kalian harus mengeluarkan uang dari dompet kalian jauh lebih banyak, seperti pergi poles gitu. Jadi better rutin-rutin aja cuci mobil, semurah mungkin kalian bisa mendapatkan mobil yang maksimal. Oke, untuk bagian bodi cukup segitu aja. Nah, untuk bagian hardware seperti suspensi dan per, sebaiknya kita langsung pakai kanebo aja. Kanebonya masih baru guys, jadi kita harus sobek dulu ya. Butuh bantuan? Kakak butuh bantuan? Kanebo. Oke, kita gunakan kanebo untuk membersihkan hardware-hardwarenya ya. Ini mungkin memakan waktu agak lama. Kalau misalnya bodi mobil, kalian emang harus langsung keringkan. Kalau yang ini kalian tunggu istirahat dulu, tarik nafas, itu nggak apa-apa. Senyamannya kalian aja, gimana caranya supaya mobil ini bersih. Oke, untuk bagian bodi udah beres, bagian kolong lah yang biasanya disebut kalau di mobil pada umumnya udah beres. Satu hal yang nggak bisa kalian lupakan yaitu adalah pengeringan dalam. Jadi gini, di mobil itu setiap mobil itu punya jalur-jalur air. Kalau misalnya hujan, airnya kemana sih? Dia jatuhnya lewat mana sih? Udah pasti lewat jalur-jalur mobil. Jalur-jalur mobil ini tuh biasanya merupakan karet-karet yang nantinya seperti pembuangan saluran pada rumah dan akhirnya jatuh ke tanah. Otomatis jalur-jalur yang ada, terutama kisi-kisi dalam dari pintu itu, umumnya setiap mobil pasti basah. Sehingga harus kita keringkan juga, barulah sesi pencucian bisa dikatakan finish. Nih guys. Kebetulan di mobil Twizy ini kan dia kacanya bukan kaca permanen. Ini merupakan kaca yang dipasang sebagai aksesoris karena memang dasarnya dia nggak menggunakan kaca. Otomatis perekatnya juga memang agak melonggar sesuai fungsi adanya, sehingga kalian bisa lihat airnya yang masuk cukup banyak. Ini nggak masalah selama nggak mengenai komponen-komponen elektrikal, jadi langsung kita keringkan aja. Oke, bro. Hari ini sampai di sini dulu. Gue udah berusaha menunjukkan bagaimana cara simple dalam mencuci mobil. Jubah ini nggak perlu diikutin. Tetap ingat aja, kalian punya air, sabun, sama lap, kalian udah bisa nyuci. Gue nggak akan bosan ngingetin, cuci mobil kalian setiap habis hujan. Kalau misalnya cuaca lagi panas, paling nggak 1-2 kali seminggu kalian harus cuci. Maupun mobil kalian diem, yang namanya debu di Jakarta tuh parah banget. Jadi kalian tetap harus cuci untuk merawat mobil kalian. So, sampai di sini dulu aja. Case close for the day. Kita kembali ke kursi manja. Oke, kembali lagi ke sini. Tadi kalian udah lihat bareng, gua juga langsung terjun nyuci mobil. Gua mematahkan keraguan banyak orang, katanya gua nggak bisa nyuci mobil dan terbukti gua bisa. Paling nggak, kalian itu concernnya cuman perlu kayak gini.
Oke, gue harus cuci mobil secara rutin ketika mobil gue itu kotor. Jangan terlalu pusingin kayak tadi, oh ya gue harus pakai microfiber, harus pakai kanebo atau apapun alat yang sebenarnya diperuntukkan untuk nyuci. Tapi gue juga harus mengingatkan, seperti yang tadi gue katakan, kalau misalnya mobil kalian dalam posisi berkerak banget yang kayak udah 2 minggu, 3 minggu, atau berminggu-minggu gak dicuci, lebih baik kalian gunakan pressure gun yang ada di car wash terdekat rumah kalian. Karena dengan pressure gun itu kan tekanan airnya tinggi. Jadi ketika tekanan itu berserta airnya menyentuh kotoran-kotoran itu, otomatis berapa persennya sih gue nggak tahu ya, tapi otomatis kotoran itu akan luntur dan jatuh ke bawah, sehingga setelah itu kalian mau nyabun atau apa, kemungkinan untuk lecetnya jauh lebih kecil. Oh ya, nggak lupa juga thank you banget untuk Bro Aska yang udah minjemin mobilnya sebagai uji coba cuci dari gua sendiri. Oke, that's it for now. Jangan lupa lagi, gue ingetin komen aja untuk nextnya kalian mau gue itu di sini bahas apa. Yang nantinya gue sama timnya akan tentunya ngecek yang mana mau kita bahas, tapi nggak akan bosan-bosan. Pokoknya kita akan salurkan terus semua guideline bagaimana kalian dapat memberikan mobil kalian tetap maksimal. So that's it for today. See you next round. Ciao.